Aku punya sedikit kebiasaan akhir-akhir ini. Biasanya aku setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat The Studio, kembali bersama saya Febri Sakinatul Khairiyah di podcast Dakwatuna Studio, tempat ngobrol santai tapi penuh makna. Pernah gak sih ngerasa lelah sama hidup, capek sama dunia? Kadang kita cuma pengen berhenti sebentar atau menghilang sejenak dari orang-orang sekitar. Nah, hari ini kita akan bahas soal hal yang sering banget kita rasakan, tapi kadang nggak kita pahami, yaitu rasa ingin pulang tapi bukan ke rumah, yaitu ke tempat yang hanya bisa bikin kita tenang. Hari ini kita bersama narasumber kita, langsung saja perkenalan. Halo Kak, bisa perkenalkan dulu namanya? Halo, Kembali lagi. dengan saya Rizky Amalia. Jangan bosan teman-teman. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama. Pernah gak sih Kak Rizky ini ngerasa capek banget sampai kayak pengen hilang dulu? Gengsi banget ya, capek banget sampai pengen menghilang. Iya, sampai kayak pengen hilang dulu sejenak dari dunia gitu. Kalau capek pasti, tapi kalau sampai pengen menghilang dari dunia kayaknya berlebihan ya. Ya mungkin pengen stop dari segala kegiatan sehari itu dulu lah, gitulah. Apalagi kayak sekarang di waktu-waktu UAS gitu ya. Tugas numpuk, deadline banyak gitu. Nah, menurut Kak Rizky ini wajar gak sih kalau orang cari pelarian dari realitas? Lalu apa contohnya yang biasa Kak Rizky lakuin? Atau yang Kak Rizky lihat dari sekitarnya? Wajar gak sih ya? Wajar lah ya. Kadang kan kita juga butuh waktu untuk istirahat nih. Nah, kalau aku sendiri, kalau kayak gitu, aku pengen rehat dari segala aktivitas, kegiatan dan tugas-tugas. Biasanya tuh aku pengen jajan. Terus ya kayak cewek pada umumnya lah gitu ya, ingin belanja. Atau paling enggak aku nonton video-video lucu-lucu atau yang aku suka gitulah. Kayak gitulah. Jadi cara healingnya itu kayak dari jajan gitu ya, yang hal-hal sederhana lah gitu. Sederhana kan, tapi sesuai budget. Iya, betul sekali. Apalagi kondisinya sedang di pesantren. Di pesantren. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi agama, sebenarnya Islam punya banyak ruang untuk healing ya, termasuk sholat, berzikir, Benar banget. dan lain sebagainya. Terutama kayak Kak Rizky yang sedang menghafal Quran. Jadi mungkin healingnya murojaah gitu ya. Ya bisa juga sih. Kadang cuman habis sholat duduk diem aja dulu itu udah salah satu healing juga. Iya. Untuk lepas penat semua. Kalau untuk hafalan ya, hafalan tetap menjadi pikiran, menjadi beban tidak, karena itu keinginan. Tapi itu juga ada saatnya juga pengen, bukan stop atau tidak mau, tapi istirahat sebentar lah. Istirahat sejenak. Hanya butuh jeda, bukan berhenti. Bukan berhenti seterusnya. Jadi tempat paling aman untuk rehat sejenak itu menurut Kak Rizky itu gimana? Rehat sejenak aman ya. Mungkin kalau aku di pesantren kan ya. Jujur aku bukan yang introvert juga bukan yang extrovert, cuman Di tengah-tengah gitu. tengah-tengah lah. Kadang aku juga bisa oversharing, cuman aku nggak terlalu suka dengan ruangan atau tempat yang penuh dan ramai gitu. Ya biasa-biasa aja, mungkin satu ruangan bisa 3 atau 2 orang gitu. Teman aku juga bisa dihitung lah gitu. Kalau untuk ketenangan mungkin kalau di pondok kita tuh selalu punya kayak spot-spot tempat tertentu gitu lah. Kalau di tempat aku sendiri, misal kayak di musola gitu ya, di sebelah kayak jendela mungkin kayak gitu kan, sambil melihat pemandangan. Ya gitu, kadang ya ngaji lah, sekedar hanya membaca gitu supaya tidak tertinggal. Pernah nggak ngerasa bahwa mendekat ke Allah itu justru lebih tenang daripada sekedar healing versi dunia kayak jalan-jalan atau apalah itu? Bener banget. Ini bukan so islamik atau so agamis ya. Jujur aku punya sedikit kebiasaan akhir-akhir ini. Biasanya aku karena sekarang itu di pondok udah hawa-hawa libur gitu, mendekati haflah.
itu jadi kegiatan itu agak di take down gitu loh. Jadi rada santai Nah, gitu. biasanya kalau habis kayak sholat isya atau sholat maghrib itu aku masih diem di tempat. Diem di tempat. Ingat ya, ini bukan so agamis atau apa, cuman ya kayak aku ngerasa kayak lebih tenang gitu loh. Bukan so agamis, so mediasi gitu, enggak. Iya. Terus kan aku tadi sempat bilang nih Kak, kalau kadang aku suka dengerin nggak lihat video-video lucu ini. Terus ya aku bukan yang fanbase banget, enggak. Cuman aku suka. Pasti kayak mungkin kalau yang suka banget sama satu boyband ini yang lagi pulang nih, salah satunya aku juga seneng. Tapi bukan yang fanatik. Itu ada BTS. Nah, Boyband Korea ya? iya benar banget, baru pulang wamil nih. Iya. Jadi naik-naiknya. Itu aku suka sama lagu-lagunya karena setiap lagu yang mereka buat itu apa ya, punya arti dan makna tersendiri gitu loh Jadi Kak. universal gitu ya? Bisa Gitu. diartikan dalam bisa diartikan Islam, dalam gitu. hal lain. Apalagi kan kita tahu ya, buat aku sendiri aku ngikutin mereka dari awal. Jadi aku tahu proses mereka tuh dari yang dulu itu media itu tidak mau menyorot mereka sampai sekarang berebut buat menyorot mereka. Itu salah satu ya dalam bentuk Islam. Kita melihat tidak memelainkan agama ya. Kalau di situ mereka itu berjuang gitu. Mereka udah jatuh berapa kali, itu bisa kita ambil gitu. Jadi kayak kita mau tujuan ada apa-apa gitu. Misal kita kuliah, kita pengen jadi lulusan terbaik. Nah, itu kita harus terus menggayung sepeda kita lah peribahasanya gitu ya, supaya kita bisa berada di titik tersebut. Terus ada satu lagu nih, kalau nggak salah judulnya Magic Shop. Magic Show. Ya kalau nggak salah itu salah satu Lagu dari BTS? ya, dan salah satu favorit aku juga. Di situ ada lirik, sorry kalau vocabnya masih salah-salah. Itu kayak so show me I will show you. Nah itu. Jadi antara Ikatan ARMY dan BTS jadi bahas keren. nih. Kayak BTS itu menjadi ruang tersendiri untuk ARMY itu Healing pulang, lah gitu ya. nah gitu, capek gitu, nonton konser, nah gitu bagi mereka. Terus Kalau dari yang BTS nggak punya budget Kak? nonton aja kayak saya. Terus Lewat kayak TikTok, media sosial gitu. nah, lewat gitu. Kalau kayak dari BTS sendiri, mereka tuh juga kayak menjadikan ARMY itu tempat mereka, karena mereka yang nemenin dari awal. Nah, itu Ya, dalam konteks mereka. Kalau konteks kita sebagai mahasiswa yang Islami, Qurani, Masya Allah. Jadi kayak apa ya? Manusia yang paling kita cintai yaitu Nabi Muhammad sendiri itu menjadi tempat patokan kita kembali kepadanya. Ya tentunya kepada Allah yang utama. Tapi kan beliau itu adalah teladan gitu. Jadi kayak ada satu ayat, kalau nggak salah surat Al-Anbiya ayat 107 itu bunyinya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, jadi di situ Allah itu mengutus Nabi Muhammad tidak lain itu untuk menjadi tempat seluruh alam, seluruh umat gitu. Jadi kalian teman-teman yang merasa sendiri gitu, mungkin ada yang lagi proses menyelesaikan skripsi, menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya, kalian itu nggak sendiri. Selain ada dukungan orang tua dan teman-teman, tentunya Allah dan juga pemimpin kita Nabi Muhammad itu berada bersama kita. Selalu bersama kita gitu ya. Bahkan pasti kakak tahu kan yang kayak setengah rasa sakit kita ketika dicabut itu sudah diredam oleh beliau dulu ketika jenazah gitu. Jadi kesimpulannya, meskipun kita terjatuh beberapa kali, sering terjatuh, jangan berhenti, jangan berhenti, tetap bangun dan mulai awal yang baru. Mungkin sekian dari saya. Atau dari Kak Rizky ada pesan untuk teman-teman? Pesannya untuk teman-teman, jangan kalian ngerasa sendiri, karena mungkin kalau putus cinta mungkin ngerasa nggak ada yang sayang. No. Jadi ada teman-teman, ada keluarga, ada guru tuh yang selalu membersamai kalian. Pasti ada. Meskipun satu orang ya. Jangan ngerasa sendiri dan malah terjerumus ke tempat yang salah. Suka sama kayak idol tuh boleh, tapi jangan berlebihan. Kita ambil sisi baiknya aja. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan sekarang. Jangan lupa tonton episode berikutnya dan tentu saja jangan lupa subscribe, like, dan komen.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.